aplikasi. Nah, sensor bisa melakukan ini by itu berangkat ternyata dia memanfaatkan fenomena-fenomena fisika, fenomena fisika yang diaplikasikan untuk bisa membangun satu sensor. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip fisik sensor atau yang fenomena-fenomena fisika tadi itu. Tapi nanti saya akan membentuk adik-adik jadi beberapa kelompok untuk mendiskusikannya dengan kelompok. Tapi sekarang saya akan bahas dulu sedikit secara garis besar apa saja. Jadi yang pertama ada yang namanya piezoelectric effect. Nah, yang kedua ada pyroelectric effect. Kemudian ada juga thermoelectric effect. Kemudian ada namanya photoelectric effect. Dan ada juga Hall effect. Nah, ini beberapa prinsip basis yang diaplikasikan di sensor atau ini fenomena-fenomena fisika yang diaplikasikan untuk bisa membangun satu sensor. Nah, kita bahas piezo. Ini piezoelectric effect. Nah, piezoelectric effect itu bisa kita lihat dari piezo nih. Apa sih maksud itu? Piezo itu artinya stres atau tekanan. Nah, elektrik apa elektrik? Listrik ya. Listrik. Jadi dari definisi dari arti dari katanya aja ada udah bisa mengambil kesimpulan belum? Tekanan ada listrik. Apa maksud dari piezoelectric effect? Ya. Tadi kan kita bicarakan kan sensor itu dia mengubah satu energi menjadi energi listrik. Nah, kenapa sensor bisa melakukan hal itu? Dia berangkat dari fenomena fisika. Salah satunya piezoelectric effect atau efek piezoelektrik. Nah, piezo itu artinya tekanan, elektrik listrik. Berarti artinya adalah piezoelektrik itu apa? Ada yang mau jawab? Izin Bu. Ya. Piezoelektrik itu kemampuan material tertentu untuk menghasilkan energi listrik, Bu. Ya, makasih. Siapa? Tadi saya nggak lihat namanya. Ririn, Bu. Oke, terima kasih Ririn. Jadi tadi apa kemampuan satu material untuk mengubah nah, benar. Jadi ini adalah fenomena suatu material dia bisa mengubah. Tapi yang dia ubah adalah tekanan menjadi listrik. Nah, penjelasannya nanti ya kita lihat dulu nih biar membedakan antara kalimat. Piezo itu tekanan. Kalau pyro itu sebenarnya
artinya itu api. Arti ininya ya, arti katanya itu sebenarnya api, tapi didefinisikan sebagai panas. Jadi dia adalah fenomena di mana bisa juga kemauan atau fenomena di mana ada satu material energi panas menjadi energi listrik. Nah, termo artinya apa? Menurut adik-adik? Suhu. Suhu ya. Suhu itu sebenarnya yang di tag panas juga ya. Jadi dia sama panas, suhu boleh juga. Gimana dia mengubah dari listrik. Nah, nih sama nih ternyata. Nah, perbedaannya tuh nanti di material. Materialnya apa? Yang ini materialnya apa? Foto elektrik. Foto apa? Cahaya. Oke, cahaya ya. Berarti dia mengubah dari cahaya menjadi listrik. Hall effect, hall ini sebenarnya lubang ya. Tapi dia akan membentuk satu lubang, bukan lubang secara yang lubang beneran ini sih, tapi dia akan membelokkan elektron nanti ketika ada medan magnet. Jadi dia oleh nanti medan magnet lebih bagaimana maksud. Jadi piezo itu tekanan, ferroelektrik itu panas, termo juga panas, foto itu cahaya, dan Hall effect itu karena adanya medan magnet. Nah, yang pertama adalah piezoelectric effect. Tadi kita udah bilang ya, fenomena di mana ada satu material bisa mengubah dari tekanan menjadi listrik. Nah, itu misalnya adik-adik, ini ada satu material, adik-adik tekan atau ditekan dari arah sini. Nah, itu dia bisa menghasilkan listrik, misalnya tegangan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Why? Ternyata kita di sini bicara tentang material. Nah, tadi temannya sebut ada kemampuan material ya, kemampuan suatu material untuk mengubah yang tadi itu. Nah, ternyata materialnya apa? Materialnya itu yaitu kristal. Dia berupa kristal. Nah, ini kristalnya tergolong ke dalam semikonduktor. Dedek masih ingat nggak ada 3 material ya? Ada konduktor, kemudian ada isolator, kemudian ada semikonduktor ya. Konduktor gimana sifatnya? Menghantarkan panas. Menghantar listrik ya. Menghantar listrik nih. Isolator dia tidak menghantar. Nah, semikonduktor dia itu antara sebenarnya. Atau sebenarnya dia bisa dibilang isolator, tapi ketika dimodifikasi dia bisa menghantar dan dia bisa bersifat sebagai konduktor. Tapi ketika dia dimodifikasi, nah sedikit kita bahas sedikit lah biar terbayang. Jadi kalau tadi dia menghantar listrik,
Kenapa? Kenapa dia menghantar listrik? Karena di dalam tangkap sini, ini ada satu logam. Jadi kalau ingat konduktor itu bagaimana elektron di dalam logam, misalnya kita ambil logam, gimana dia? Masih ingat bagaimana seperti satu konduktor? Lupa? Ada yang ingat? Dalam satu material terdiri dari atom-atom, Dede ya. Jadi kalau Dede ingat dalam satu atom itu ada proton, ada neutron, ada elektronnya di luar. Ada di tengah. Nah, pada konduktor itu pergerakannya nggak kita sama semua nih. Kan kita tuliskan elektron. Nah, ada satu adalah tulislah atom. Ini atom ya. Ini protonnya, elektron, valensinya nih di luar. Kan listrik, adanya listrik karena ada pergerakan elektron ya. Kalau ada ingat, enggak itu juga. Nah, ini di dalam lah ya. Nah, kalau pada konduktor berarti ini bergerak bebas. Bisa pindah ke sini, ini bisa pindah ke sini, yang ini bisa pindah ke sini. Jadi makanya ketika dia dikasih tangan, nah, itulah ada isolator, dia tidak menghantar listrik karena elektronnya tidak dapat berpindah. Ini saya gambarkan elektronnya aja ya. Jadi dia stay aja di sini terus, nggak bisa bergerak sama sekali. Makanya ketika kita kasih, dia nggak bisa menghantar. Kita misalnya kayak apa ya, karet aman ya, kalau kena tegangan kita kasih tegangan aman karena dia tidak ada pergerakan elektron. Kalau isolator, semikonduktor, yang tadi sudah dibilang, dia sebenarnya isolator yang dimodifikasi sehingga dia akan bersifat bisa mengamankan atau bisa bersifat sebagai konduktor. Nah, apa itu modifikasinya? Dia bisa misalnya cahaya, akan cahaya, tekanan dan segala macam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia bersifat dielektrik namanya. Kalau misalnya konduktor ini dia bergerak bebas ya, kalau isolator dia tidak bergerak bebas elektronnya. Nah, kalau di elektrik itu dia tuh sebenarnya terbentuk momen dipol namanya. Jadi ada kutub ini momen dipol namanya. Ketika dia belum dimodifikasi sama sekali, dia akan acak kayak gini. Jadi yang positif di atas kalau ini ya, negatif di bawah, yang ini di samping. Di sini bisa jadi positifnya di atas, momen dipolnya seperti ini. Tapi ketika kita kasih cahaya atau tekanan atau apalagi tadi panas, nah dia bisa seperti ini. Bisa semuanya tuh dia terpolarisasi namanya. Positif, negatif, yang awalnya acak ya. Ini terus. Semuanya seperti ini. Jadi yang awalnya dia masih acak, dia kutubnya masih acak nih. Nah,
ketika udah dimodif, dikasih tekanan, dikasih panas, dikasih cahaya, ini namanya. Jadi ketika kita beri plat di sini misalnya, kita bentuk kapasitor ya, kita kasih plat sejajar yang bersifat konduktor pastinya. Jadi di sini akan bersifat positif, akan negatif. Hal ini lah itu yang menghasilkan listrik. Nah, ini yang kristal tadi nih. Kita bilang materialnya. Kristal. Material piezoelektrik namanya. Nah, saya nih ada contoh. Aduh, keluar nih. Untuk gambaran adik-adik, ada video. Walah, kampus. Nih videonya. Nih. Ini ada bisa lihat yang ini pegangan aja ya. Ini cuman pegangan buat orangnya aja. Ini karet nih, kayak lem tembak gitu. Nah ini tapi dia sintetis, udah dibentuk oleh manusia. Nah Dede lihat sini, coba lihat ya. Nih, yang ini kristalnya, ini cuman konduktor aja. Ini cuman untuk melihat bagaimana listriknya bisa muncul. Ini nggak ada sumber tegangan ya, sama sekali nggak ada sumber tegangan. Dan dia lihat ya, ada percikan-percikan api di sana. Lihat kan? Lihat, Bro. Oke, berarti di sana muncul listrik. Berarti tuh. Nah itu nggak semua material bisa balik. Ya, balik lagi tadi materialnya itu yaitu kristal. Nah, piezoelectric effect itu electric effect. Piezoelectric effect itu lah yang dimanfaatkan salah satunya untuk pembuatan sensor. Untuk pembuatan sensor ada akselerometer orang bikin, atau ada sensor tekanan, atau Adek pernah coba lihat stetoskop digital. Nah kalau yang digital yang apa ya, yang udah ada ya di alatnya tuh biasanya berapa detak jantungnya gitu. Nah itu dia salah satu pemanfaatan dari efek piezoelektrik. Ada juga kan sensor namanya sensor piezo. Nah sensor piezo itu tuh yang dimanfaatkan bisa banyak untuk sensor getaran lah, untuk sensor bio lah, macam-macam. Jadi karena kita bicara tentang sensor sekarang ya, salah satu pengaplikasiannya itu ke sensor. Atau dikit lah ini untuk pengetahuan aja, dia bisa digunakan untuk energi harvesting. Harvesting. Nah, apa nih energi harvesting? Dimana kita memanen energi ya. Jadi untuk masa depan ini bagus nih. Jadi mana tahu dari anak komputer yang bisa menemukan inovasi ini juga nanti. Misalnya seperti sekarang udah mulai tuh orang mengembangkan ya. Misalnya sumber listrik kita itu kita bisa peroleh dari hasil treadmill. Misal kita pakai sepatu tuh,
berapa langkah kita. Nah, itu kan karena dari ditekan ya, ditekan dengan memanfaatkan efek ini tadi tuh kita bisa memanen listrik. Nah, itu akan disimpan nanti bisa di baterai atau bisa di kapasitor dulu boleh. Yang kedua, berikutnya itu selain pakai sepatu misalnya kita buat ya, kita simpan sensornya di sepatu. Sensornya di sepatu. Jadi setiap diinjak, dia akan menyimpan listrik. Nah, ada juga, ada dek, kalau tahu nih yang cowok mungkin, cyborg. Tahu nggak cyborg? Saya ada. Nah, nih. Bisa dimanfaatkan juga untuk tenaga ini. Cyborg itu dia badannya, badan ini asli. Jadi serangga, ini asli dari serangga, jadi nggak dibuat sama manusia. Tapi penggeraknya itu dari sistem. Nah, di dalamnya ada sensor, ada macam-macam ya, ada sistem sensor di dalamnya. Nah, terbayang nggak kalau untuk bisa menggerakkan ini pakai baterai yang besar? Berat ya jadinya ya. Nah, makanya dia bisa juga memanfaatkan sensor piezo tadi. Jadi ketika ininya bergerak, nih awan ini bergerak, cyborg ini bergerak, dia akan menyimpan energi listrik di sini. Nah, dia dipakai lagi untuk gerak, kayak gitu. Jadi kalau cyborg ini mungkin di Indonesia kayaknya belum terlalu ya, tapi kalau di luar saya baca udah mulai nih. Dia jadi untuk mata-mata tuh biasa. Dedek kebayang nggak misalnya ada kecoa, badannya kita pakai, struktur tubuhnya kita pakai yang asli itu. Tapi bagaimana menggerakkannya atau nanti dikasih kecerdasan buatan bisa juga. Nah, itu manusia yang ngerjain. Jadi canggih juga dan ini pasti perlu ilmu juga ya sama orang biologi atau kedokteran hewan misalnya. Atau mana tahu anak komputer ada juga nih yang arah sini. Semoga aja. Nah, itu dia pemanfaatan piezo. Ada nanti saya akan cari nih sensornya apa aja. Kemudian ada namanya pyroelectric effect. Lebih pyroelectric effect. Nah, namanya mirip ya sama piezoelectric. Yang membedakan adalah nih, pyro yang tadi piezo. Pyro itu udah bisa diartikan sebagai panas. Nah, jadi dia mengubah panas menjadi energi listrik. Kenapa? Karena materialnya sama dengan piezo tadi, yaitu kristal. Bisa yang alami, bisa yang udah sintetis. Nah, sifatnya kenapa kristal bisa menghasilkan listrik? Karena panas itu tadi, ya sama seperti tadi, karena dia ini adalah material semikonduktor, jadi dia ada sifat dielektrik. Jadi ada polarisasi tadi ya, polarisasi. Jadi ketika kita panaskan, maka akan momen-momen dipolnya itu akan terpolarisasi. Jadi yang positif misalnya ke konduktor yang di atas, yang negatif di bawah. Jadi karena ada perbedaan potensial, maka dia akan menghasilkan tegangan, menghasilkan energi listrik. Nah, itu dia pyroelectric. Contoh adik-adik pas kayak saya kasih tugas kemarin ada ya yang pakai sensor PIR, pasif infrared. Nah, dia membaca panas. Pasif
biasanya orang nuliskan pasif infrared atau sebenarnya dia pyroelectric namanya, pyroelectric sensor. Jadi PIR ini kadang orang nyebutnya pasif infrared, kadang pyroelectric sensor. Nah, dia jadi di dalam PIR ini tuh ada kristal itu. Ada kristal yang bersifat pyroelectric. Nah, dia memanfaatkan fenomena pyroelectric effect ini. Kemudian tadi ada juga thermoelectric. Panas juga ya, panas ke listrik. Nah, ini beda sama yang tadi. Kalau tadi pyroelectric itu dia materialnya itu semikonduktor, itu pakai kristal. Nah, kalau sama termo, dia materialnya itu konduktor. Jadi ketika ada dua konduktor, ujungnya kita satukan. Nah, ketika dipanaskan di sini, nanti akan muncul perbedaan potensial di sini. Nah, perbedaannya itulah yang juga menghasilkan listrik. Nah, biasa satunya untuk satunya sebagai referensi biasanya. Nah, yang satunya nih akan menitik panas dari luar yang biasa kita pakai. Nah, di sini beda dong jadinya ya. Beda jadinya, misalnya di sini lebih panas misalnya. Yang lebih panas dari yang di bawah. Karena ada perbedaan inilah dia akan menghasilkan listrik. Contohnya yaitu termistor. Contohnya termistor. Nah, ini nanti saya kasih tugas kelompok. Kemudian fotoelektrik. Seperti tadi temannya udah bilang, foto itu cahaya. Jadi ini fenomena di mana cahaya itu dia bisa menghasilkan listrik. Nah, kenapa? Kenapanya itu? Nah, misalnya kita ada satu konduktor ya. Konduktor, di dalamnya ada elektron, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Elektron. Nah, ketika kita kasih cahaya ke sini. Nah, maka ini pada frekuensi tertentu sih kita membuat elektron ini keluar dari permukaan logam konduktornya. Nah, elektronnya keluar. Nah, itu disebut sebagai electric effect. Nah, jadi kita misalkan nih ada dua kapasitor. Nah, elektron yang di sini keluar ketika kita kasih cahaya ya. Yang ini kita kasih cahaya. Jadi elektronnya keluar. Nah, dia akan berpindah ke sini ya. Berarti elektronnya masuk ke sini. Otomatis di sini jadinya bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Belum lagi elektron yang ada di dia ya. Nah, di sini jadinya kekurangan elektron, maka dia akan bersifat bermuatan positif. Nah, perbedaan ini ketika diukur dia juga bisa menghasilkan tegangan. Jadi karena ada cahaya, elektronnya berpindah keluar dari logam. Elektronnya yang keluar dari logam. Jadi fotoelektrik materialnya konduktor. Beda ya sama piezo, sama pyro tadi dia pakai semikonduktor. Nah, di sini dia kita pakai konduktor.
Contohnya ya sensor cahaya, Dek. Di tugas yang pertama udah ada yang pakai juga, kalau saya nggak salah. Terus yang terakhir Hall effect, Hall, yaitu fenomena berbeloknya, muatan pada satu konduktor. Yang dialiri arus listrik akibat adanya medan magnet eksternal. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi kita lihat, misalnya di sini ada satu konduktor ya, ada satu konduktor, kita kasih tegangan, nah ada arus yang mengalir masuk ke sini. Jadi pergerakan elektron bergerak ya dalam konduktor juga ngelewatin. Nah, ketika kita kasih magnet, di sini kita dekati magnet. Nah, maka magnet punya medan magnet ya, medan magnet di sini. Nah, muatan-muatan yang ada di sini tadi itu dia berpindah, bergeser, berbelok. Jadi yang semula misalnya dia ke sini ya, ini dia berbelok nih. Misal dia ke atas. Jadi ini negatif. Terus konduktor pasti ada proton ya di sini ya. Muatan positifnya itu berada di bagian bawah. Tapi ketika udah kita jauhin lagi ya dia kembali seperti semula. Elektronnya bergerak lewat sini, protonnya mungkin di mana gitu. Dia tidak berada di satu sisi. Nah, ini ketika kita ukur dengan voltmeter, dia juga akan menghasilkan tegangan Hall namanya. Karena di sini ada perbedaan potensial ya. Ketika ada perbedaan potensial berarti ada tegangan. Nah, itu dia Hall effect. Jadi kalau tidak ada magnet di sini, ya pergerakan elektronnya ya seperti biasa. Tapi ketika sudah kita dekati magnet di sini, ada elektron yang berbelok. Jadi dia terpolarisasi juga. Mungkin bisa kita bilang itu kutubnya jadi yang positif di satu sisi, yang negatif di satu sisi. Nah, itu karena ada magnet. Jadi kalau adik-adik mungkin bisa lihat di YouTube atau nanti praktikum, bisa tuh nanti ada satu sensor kita coba dekatin magnet. Nah, ada nggak perubahan tegangan yang terjadi di sini ketika kita ukur antara dua sisi dari kapasitor ini. Nah, itu dia Hall effect. Nah, pemanfaatannya itu ada di sensor di mobil ya. Di mobil misalnya mau menghitung kecepatan mobil yang ada di gearnya itu, atau sensor posisi, proximity sensor. Nah, itu juga bisa biasa di industri. Itu dia pemanfaatan dari Hall effect. Nah, saya sekarang sengaja ngasih penjelasan secara umum karena saya mau ngasih adik-adik tugas. Nih, kelompok. Saya udah bagi adik-adik jadi satu kelompok. Nih saya acak aja. Saya tahu milihnya. Jadi ini benar-benar saya acak pakai sistem ya. Jadi untuk kelompok 1 dan 6 silakan bahas tentang piezo. 2 dan 7 silakan bahas tentang pyro.
elektrik efek. 3 dan 8 itu termo. 4 dan 9 foto elektrik efek. 5 dan 10 itu Hall efek. Bu, mohon maaf Ya. Bu. Itu nggak ada nama saya Bu. Kamu nggak ada ya? Maaf Nggak Bu, ada. nama Siapa lagi yang belum ada? Fatmah Hidayah Bu. Yaudah. Saya Bu, Daniel. Muhammad Teguh Muhammad, Bu. Oke. Berarti yang belum masuk ke yang 4-nya aja ya. Maksudnya yang masih 4-4. Keempat Bu. Bukan. Maksud saya ini kan ada yang 4 orang nih. Oke, saya tulis aja sini. Siapa yang belum tadi? Daniel Fatmah Bu. Hidayah Bu. Daniel Bu. Danil. Pak Daniel. Fatmah Hidayah. Fatma. Pak Siapa Daniel lagi? yang mau lihat Bu. Fadlan. Iya Bu. Fadlan. Ada Novel lagi? Hidayat, Bu. Noval. Iya. Noval. Novel Hidayat. Noval Hidayat. Nanti saya tambahin ya. Ada lagi? Fatia Bu. Apa? Satu-satu. Siapa? Saya Bu Fatia Bu. Bentar. Fatia ya sini. Nah, siapa tadi? Satu lagi. Siapa? Fahrul. Farul. Gampang tuh sini tadi saya heran juga. Siapa satu lagi? Farid Bu. Farid. Satu lagi? Siapa? Zaki Akbar Zafi. Zaki Oh, Zaki. Zaki. Oke. Ada lagi? Saya Bu Muhammad Teguh Dioka, Bu. Banyak ya. Teguh. Ada lagi? Iya Bu. Muhammad Ilham Maulana. 3, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oke. Udah. Ilham. Iya Bu. Ada lagi? Nggak ada? Giatri, Bu. Siapa? Giatri, Bu. Ogi. 2, 4, 5. Ini ya. Masih ada. Ogi. Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Ada. Ini ya. Ini kelompoknya berarti adik-adik buat penjelasannya piezo electric effect itu apa, ferroelectric itu apa, Hall effect itu apa. Kemudian jelaskan ya materialnya apa, maksudnya apa, materialnya apa, contohnya apa. Nih, jelaskan pengertiannya. Material, material. Contoh pengaplikasiannya. Aplikasiannya. Nah, ini adik-adik bisa berangkat dari ambil contoh pengaplikasian ini. Adik-adik bisa berangkat dari tugas 1 kemarin. Tugas 1. Nah, satu kelompok kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang 5, ada yang 6 ya. Nah, misalnya nih, di sini mau pakai yang saya bilang termo. Ada nggak di contoh tugas di salah satu adik-adik? Kalau ada, ya pakai itu aja contoh pengaplikasiannya sensor apa, kemudian untuk apa. Tuliskan nama artikel yang dari tugas kemarin. Atau kalau nggak ada ya dicari. Ya, tapi utamakan yang ada di tugas adik-adik yang kemarin. Di satu kelompok itu utamakan yang ada di tugas. Ya misalnya nih, salsabila tentang pyroelectric effect ya. Misal pakai sensor di kelompok 7 ini misal seharkil
kemarin dia bahas pakai peer. Nah, ya udah contoh pengaplikasiannya pakai sensor peer, diaplikasikan untuk ini, tulis sama artikelnya. Tapi kalau emang nggak ada, yang kayak lo ini misalnya salah satu di antara adik-adik nggak ada yang bahas itu ya, paksa cari di luar itu. Oke ya. Ada pertanyaan? Oh ya, saya nggak perlu dalam bentuk makalah, dalam bentuk infografis aja, grafis aja. Jadi adik-adik nanti pas menjelang ujian bacanya juga enak. Grafis kayak poster gitu ya, sederhana aja, nggak usah yang susah-susah. Penjelasannya juga sederhananya aja, nggak usah ada yang ribet yang harus persamaan ini atau ini gitu. Kalau emang susah memahaminya, yang sederhana aja. Jadi nanti di infografis itu ada yang ini, ada penjelasan ini. Kemudian di bagian bawah nanti tuliskan nama kelompok dan anggota. Tuliskan nama matkul dan dosennya. Dosennya Bu Yola sama saya. Oke, kecil aja yang namanya. Ada pertanyaan? Udah dapat gambaran? Tergambar kan maksud saya? Nah, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk deadline tugasnya kapan, Bu? Saya suruh hari Kamis, Sabtu, Minggu, Senin. Saya sebenarnya mau samain sama kelas 11, tapi ada Sabtu Minggu. Ada kan hari Sabtu Minggu ya. Selasa lah. Selasa tanggal 12, Bu. Tanggal 12 enggak? Selasa minggu depan. Oh, oke, Bu. Iya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, Selasa minggu depan. Ini penjelasan ini aja. Jadi ini enggak, jangan gambarin ini yang susah-susah, enggak, kayak penjelasan foto elektrik itu apa, bagaimana fenomenanya. Oh, ternyata dia antara materialnya logam, itu terjadi ketika satu logam disinari oleh cahaya, apa yang terjadi. Dan contohnya apa? Contoh sensornya apa? Elektrik, sensor fotoelektriknya apa gitu. Nggak usah yang susah-susah. Makanya saya kasihnya nggak lama. Susah ini nggak? Susah nggak? Rumit nggak ini? Gimana? Maksud saya tuh ya kalau rumit ya tolong sampein sama saya gitu. Saya bisa dapat gambaran untuk adik-adik ngasih deadline misalnya. Oke, kalau nggak ada berarti deal ya. Selasa. Pertemuan berikutnya kita akan diskusikan, tenang aja. Terus oh ya, minggu depan itu sebenarnya saya itulah ini di luar ekspektasi saya. Saya ada pelatihan seminggu lebih. Sebenarnya harusnya jadwalnya nggak minggu besok, tapi ternyata dipercepat. Jadi seminggu lebih penuh itu saya ada pelatihan, tapi saya nggak tahu saya bisa paralel apa enggak sama kelas. Jadi kalau misalnya nanti bisa paralel, saya akan buka absen dan link adik-adik di Island seperti biasa. Tapi kalau misalnya adik-adik di hari itu, link room pertemuannya di pertemuan besok tuh 5 ya. Pertemuan kelima itu nggak ada linknya, terus absennya juga nggak ada untuk hari itu. Berarti kita terpaksa kelasnya diundur pertemuannya. Oke ya? Bu, tanya lagi, Bu. Ya. Untuk pengumpulannya, tempat pengumpulannya di mana, Bu? Kayak email Ibu satu orang aja untuk perwakilan atau gimana, Bu? Oh ya, ngumpulnya di Island aja. Jadi karena saya punya, walaupun tugasnya individu, saya kan punya nilai poin untuk adik-adik semua. Jadi kumpulinnya tetap per orang, tapi kerjainnya ada-adanya kerjanya tetap infografisnya tetap satu per kelompok, tapi ngumpulinnya per orang. Ya, di Island. Baik, Bu.
Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Silakan. Untuk masalah Asun tadi, Bu, saya tadi sempat Ibu panggil karena ada masalah jaringan, jadi saya nggak sempat dengar tadi, Bu. Oke. Apa? Bu, Bisa saya ya? iya, Bu. Ada lagi?